Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow untuk saham AAD dan juga saham Big Bank seperti BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga BBCA. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi dari kalender makroekonomi guys ya, bahwa besok tanggal 18 Desember 2024 akan ada keputusan tingkat suku bunga Bank Indonesia alias BI Rate yang kemungkinan tidak akan dipangkas guys ya dari level saat ini di angka 6%. Kemungkinan besar masih akan dipertahankan karena beberapa hal yang sedang terjadi ya di market Indonesia. Nah, jadi ini pun sejalan guys ya dengan beberapa pendapat dari investor lain bahwa ketika rupiah turun saat ini, kemungkinan besok Bank Indonesia pun tidak akan bisa pangkas suku bunga karena memang di Indonesia ini sedang terjadi outflow besar-besaran guys ya. Jadi rupiah kita turun maka akan terjadi outflow baik itu dari IHSG, dari saham-saham Indonesia ya, lalu juga dari surat utang negara ataupun obligasi negara Indonesia. Nah, tentu saja perhitungannya akan seperti ini. Ketika rupiah kita melemah ya guys ya, maka investor asing ketika investasi dengan rupiah ataupun investasi di emerging market seperti di Indonesia itu akan mengalami kerugian karena dolarnya sedang menguat ya dan rupiah kita sedang melemah yang artinya pasti akan terjadi outflow besar-besaran karena investor asing itu bukan orang yang bodoh gitu guys ya. Mereka juga pintar, mereka juga cerdas dan mereka pasti punya hitung-hitungannya. Dan ketika terjadi outflow seperti ini memang market kita sedang murah ya, tapi tidak menutup kemungkinan IHSG dan juga saham-sahamnya masih akan turun lebih dalam lagi. Nah, untuk rupiah ya kita akan coba cek di level saat ini memang cukup memprihatinkan guys ya, bahkan tadi saya cek sempat melemah 0,7%. Untuk saat ini memang kita lihat guys ya, pelemahannya 0,6% di Rp16.112 per 1 USD, tapi tadi sempat ya melambung ke Rp16.158 per 1 USD. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa di IHSG dan juga saham-sahamnya itu banyak yang terkoreksi cukup dalam dan pastinya banyak teman-teman investor juga nih ya viewers invest saham yang juga sedang floating loss alias sedang nyangkut juga. Lalu bagaimana? Apakah kita harus averaging down besok atau sekarang ya di masa-masa ini atau lebih baik wait and see? Kalau menurut saya sih lebih baik wait and see dulu guys ya. Karena begini, bukan berarti window dressing itu pasti akan terjadi tanpa kita memperhatikan hal-hal lainnya. Nanti terkait dengan window dressing kita akan bahas ya dengan IHSG-nya. Oke guys, jadi ada beberapa berita yang cukup menegangkan ya di Indonesia ini. Katanya usai geledah Bank Indonesia, KPK mempersoalkan ya adanya potensi untuk memeriksa Gubernur Bank Indonesia yaitu Peri Warjio. Jadi ada potensi akan terkena OTT ya guys ya oleh KPK Bapak Peri Warjio ini. Tapi ya kita doakanlah semoga tidak ada kasus-kasus ya di dalam badannya Bank Indonesia karena saya rasa itu akan menjadi cerminan yang sangat negatif ya untuk investor asing ya karena pastinya investor asing pun sangat memperhatikan apa saja yang sedang terjadi di negara-negara emerging market ya seperti Indonesia ini, kebijakan apa yang diambil, apakah itu akan berdampak positif atau negatif. Investor asing itu sangat memperhatikan hal-hal seperti itu ya, kebijakan dari presiden baru, kebijakan dari para menteri itu akan sangat disoroti. Dan ketika ya ternyata Bapak Peri Warjio terkena OTT ya oleh KPK, maka itu pun akan menjadi image yang tidak bagus gitu ya untuk investasi di Indonesia. Dan kemarin pun sempat kita bahas guys ya bahwa Bapak Peri Warjio ya berbicara soal dolar Amerika Serikat ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan ya. Semoga saja tidak ada kasus korupsi ya di Bank Indonesia ataupun kasus-kasus penggelapan seperti penggelapan dana dan lain-lain ya. Kita berharap di badan atau di tubuhnya Bank Indonesia ini tetap akan terjaga harmonis dan tidak ada kasus-kasus yang ditangkap oleh KPK ya, yang akan diperiksa oleh KPK seperti itu. Diperberat saham perindustrian, imbas PPN 12%, IHSG jatuh 1,39%. Nah, kalau misalkan kita runtut ya, beberapa hal yang sekaligus ya terjadi di Indonesia ini, tentu saja hal ini pun semakin menguatkan investor asing untuk out ya, untuk mencetak outflow dari IHSG. Ya, mereka banyak menjual aset di Indonesia dan mereka mungkin berinvestasi di investasi yang menurut mereka lebih menguntungkan ya, bisa di saham US ataupun mungkin di market Bitcoin dan juga kripto itu juga besar kemungkinannya ya investor asing kalau misalnya kita perhatikan ya memang hype-nya sedang ke arah sana. Dan ini pun
bersinggungan langsung dengan IHSG. Di mana IHSG kita semakin anjlok ya, per hari ini turun 1,39% dengan outflow di market reguler itu 1,5 triliun, sedangkan di all market itu adalah 1,6 triliun guys ya. Jadi outflow-nya cukup besar sehingga hari ini IHSG anjlok cukup dalam 1,39%. Lalu kita berbicara guys ya terkait dengan penurunan IHSG dan juga window dressing. Katanya banyak digembor-gemborkan nih window dressing di bulan Desember gitu ya. Nah, sejak awal Desember saya sudah ingatkan ya ke teman-teman bahwa window dressing belum tentu akan terjadi. Kita runtut dulu nih apa yang akan datang, kita runtut dulu apa yang akan terjadi. Kalau misalkan ada rencana-rencana kebijakan pemerintah yang ternyata tidak sejalan ya dengan masyarakat atau tidak sejalan dengan perkembangan Indonesia, maka ya kemungkinan besar itu akan berdampak negatif dan terbukti ya guys ya di beberapa hari ini, di 4 hari terakhir IHSG terus mengalami penurunan ya. Di sini kita mark ya, kasih mark bahwa IHSG turun dalam karena rupiah anjlok ya. Padahal memang banyak ya hal-hal yang membuat IHSG anjlok, bukan hanya terkait rupiah tapi terkait juga dengan kebijakan dari pemerintah baru kita terkait PPN yang naik 12% dan lainnya. Lalu ada juga pajak opsen guys ya. Jadi IHSG ya, kita berbicara juga terkait dengan window dressing. Jadi kita update dulu ya terkait dengan market dan nanti kita akan bahas juga apa yang akan kita lakukan. Jadi untuk window dressing ya, sudah saya katakan ke teman-teman, belum tentu akan terjadi dan kita harus memperhatikan beberapa informasi yang akan datang gitu ya. Jadi tanggal 1 Desember, tanggal 2 Desember, terus gitu guys ya. Kita perhatikan nih market ini kira-kira ke arah mana. Kalau misalkan ada potensi marketnya turun, ya lebih baik kita cash out dulu. Ya, saya sudah bilang ya ke teman-teman di grup bahwa saya ada take profit nih di beberapa saham yang sudah cuan gitu ya. Jadi saya tidak hold panjang untuk saat ini karena saham-saham tersebut ya memang sudah cuan gitu ya. Saya tarik dan saham-saham yang masih floating loss saya juga ada sebenarnya. Saham-saham yang masih floating loss itu semua bagi dividen. Jadi saya tidak pegang saham yang tidak bagi dividen. Semua saham yang saya pegang meskipun floating loss itu bagi dividen. Jadi masih aman ya untuk averaging down nanti. Dan saya juga tidak merasa khawatir karena sebagian uang saya sudah saya sudah saya tarik gitu guys, sudah saya take profit lah istilahnya seperti itu dan saya pindahkan ke USD ya guys. Jadi USD-nya naik, saya juga tetap cuan seperti itu. Oke guys, jadi untuk window dressing ya, meskipun memang probabilitas kenaikan IHSG di bulan Desember itu tinggi 88%, ya tapi saya sudah ingatkan ke teman-teman dan ternyata hal ini benar-benar terjadi. It's just a prediction, tapi ya ternyata berhasil gitu guys ya. Maksudnya apa yang kita upayakan gitu ya, apa yang kita prediksikan, yang kita analisa ini ternyata benar-benar berhasil dan dari apa yang kita lihat ya di IHSG pada hari ini, ya semoga teman-teman juga masih punya masih punya rencana lah atau masih punya plan ke depannya untuk hold saham-saham bagus ya yang ada di Porto dan tetap averaging down dan semoga ketika nanti pembagian dividen final ya di 2025 teman-teman juga akan melihat sahamnya bisa naik lagi atau rebound kembali. Tapi untuk saat ini saya belum melihat katalis positif ya dari Indonesia, baik dari Indonesia ataupun dari IHSG, dari pemerintah juga. Ya meskipun banyak insentif, tapi ternyata pajak dinaikkan gitu guys. Jadi saya belum melihat adanya sentimen positif untuk market saham Indonesia seperti itu. Tapi kalau misal teman-teman punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar. Nah, jadi kita akan menganalisa guys ya saham-saham big banks dan terakhir kita akan bahas juga saham AADI ya, bagaimana money flow-nya hari ini dan apa yang harus kita lakukan nih karena kita melihat bahwa saham-saham big banks juga cukup menarik ya. Jadi kita akan melakukan analisa dengan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi, trading, dan juga untuk membeli saham IPO. Karena tentunya saham IPO tidak semuanya jelek. Ya, banyak juga yang bagus-bagus dan bisa memberikan kita cuan beggar seperti itu ya. Bahkan bisa multi beggar, bisa 200%, 300%, dan lain sebagainya. Oke guys, jadi teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, teman-teman silahkan mendaftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan silahkan gunakan Stockbit ini untuk menganalisa terlebih dahulu ya saham-saham yang ada dengan analisa teknikal dan juga analisa fundamental yang juga sudah tersedia fiturnya di Stockbit. Jadi sangat lengkap guys ya. Bahkan ketika kita beli IPO di Stockbit, kita tidak dikenakan biaya tambahan alias
free biaya beli, seperti itu. Jadi saya sudah merasakan ya banyak sekali keunggulan ya yang ada di Stockbit ini, sehingga saya sangat nyaman berinvestasi di Stockbit Sekuritas. Bahkan saya membuat beberapa akun ya, ada akun istri gitu guys ya, ada akun ibu gitu ya. Saya gunakan juga ya untuk berinvestasi. Oke guys, jadi beberapa indikator bisa kita gunakan secara langsung ya guys ya. Misalkan foreign flow underlay, kita bisa gabung dengan indikator lain ya guys ya, seperti pivot, selalu ada moving average double, dan super trend juga bisa kita gunakan guys ya. Nah, jadi tidak ada batasan dalam menggunakan indikator, baik itu indikator teknikal ataupun indikator fundamental ya. Jadi secara teknikal bisa digunakan, fundamental juga ada gitu ya, dan tidak dibatasi. Berbeda dengan di trading view. Trading view itu kalau misal kita menggunakan dua indikator lebih, maka itu akan menjadi berbayar ya. Sedangkan di Stockbit itu free. Oke guys, untuk BBRI kalau misalnya kita perhatikan hari ini terkoreksi 2,35% di Rp4.150 per saham, dan kita cek ternyata juga ada distribusi besar terutama dari BK, AKK, Z, dan mayoritas investor asing. Investor retailnya masuk ada YP, XLP, DSQ, dan juga XC, lalu ada NI juga ya. Dan hari ini net sell asing di BBRI adalah 652 miliar. Kak, saya nyangkut di saham Big Bank, santai ya guys ya, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dibuat pusing. Kalau ada cash, teman-teman ada cash lebih gitu ya, dari penghasilan ataupun dari gajinya, silahkan averaging down ya. Ibaratnya gini, kalau misalkan teman-teman ada uang lebih dan bisa averaging down di harga bawah, maka average harga kalian akan turun dan jumlah lot kalian akan naik. Jumlah lotnya akan semakin banyak nih dibandingkan dengan jumlah lot di tahun sebelumnya. Jadi, ketika nanti pembagian dividen final, ketika pembagian dividen ya, kalian akan menerima dividen lebih besar dibandingkan dividen di tahun sebelumnya, bahkan dari dividen interimnya, yang mana dividen interim BBRI juga 61% lebih tinggi dibandingkan dividen interim di tahun yang lalu gitu guys ya. Jadi ini merupakan keuntungan ya, meskipun kita nyangkut, meskipun kita floating loss di BBRI, tapi jangan terlalu dipusingkan, jangan terlalu dianggap berat gitu guys ya. Anggap saja ya kita tetap akan dapat untung, ya tetap kita akan cuan. Nah, maka manifestasi itulah yang akan menjadi kenyataan. So, ketika average kita turun, setelah averaging down di harga bawah, ketika nanti rebound ya guys ya, entah dengan katalis apa ya, dia bisa rebound lagi, ya mungkin nanti pas dividen final gitu ya, bisa rebound. Nah, average kita juga akan terjemput. Jadi kita targetnya cuan double ya. Cuan dari dividen plus cuan dari capital gain. Itu yang paling bagus dari saham Big Banks. Jadi meskipun sedang tertekan, ya pastinya ke depan kita berharap akan ada katalis-katalis positif yang bisa membuat saham Big Banks bisa naik lagi. Jadi nyangkut di saham Big Banks ya teman-teman jangan terlalu jangan terlalu sepaneng ya. Tetap sisihkan uang ya, bisa untuk averaging down, bisa juga untuk healing gitu ya. Mungkin teman-teman butuh liburan. Ya silahkan liburan ke pantai, ke gunung, ya ke tempat-tempat yang sejuk. Ya teman-teman silahkan refreshingkan pikirannya ya, biar tidak terlalu dibawa stres. Oke guys, selanjutnya BBNI ya. BBNI juga koreksi 3,6% ya di Rp4.470 per saham. Untuk target penurunan selanjutnya adalah di 4.300. Jadi averaging down di saat ini bukan waktu yang tepat ya, karena rupiah kita juga masih melemah. Untuk BBNI ada distribusi besar itu dari RXMG dan juga ZP dengan net sell 123 miliar guys ya. Mirip-mirip lah penurunan saham-saham Big Banks ini dengan BBRI juga ya. Tapi kalau untuk BBNI memang semakin mendekati zona support terdekatnya di 4.300. Selanjutnya Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ini kita lihat ya, ternyata ada koreksi juga 2% di Rp5.950 per saham. Untuk Bank Mandiri hari ini cukup netral, meskipun dari top 5 ada sedikit distribusi, tapi top satunya ada akumulasi. Dan ini juga salah satu keunggulan ya dari Stockbit ya, ada average atau rata-rata antara akumulasi dan juga distribusi. Akumulasinya ternyata dari RX 140 miliar, namun top 5 ada distribusi, ada KZC, CBK, YP, dan juga IN. Dan kita lihat beberapa investor retail akumulasi kembali Bank Mandiri. Jadi untuk BMRI, kalau misal teman-teman dapat di 5.650, itu akan lebih baik ya. Di 5.600-an itu akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lah average-nya. Selanjutnya adalah BBCA. Ya, untuk Bank BCA hari ini juga terkoreksi 1,98% di Rp9.900 per saham. Kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari KZ, ZPY, UTP, dan juga AG, dan investor retail lagi-lagi akumulasi ya. So, kita lihat untuk BBCA belum menyentuh zona oversold, jadi bukan waktunya untuk beli ya.
Kita coba tunggu di 9.500 sampai 9.600-an untuk BBCA. Kembali lagi disclaimer on. Jadi untuk saham-saham big banks ada potensi turun kembali ke zona support yang lebih dalam, tapi untuk BBRI jika turun di bawah 4.000 maka akan menjadi area all time low di tahun 2024 ini guys ya. Dan mungkin di Desember akan ditutup dengan penurunan BBRI. Tapi ya kembali lagi jangan terlalu dibawa stres ya, santai saja. Oke guys, yang selanjutnya ya, kita akan bahas juga AAD. Nah, AAD ini saya baca di forum ya, banyak forum gitu ya, forum-forum saham, ternyata banyak yang cut loss guys, ya mulai banyak yang cut loss nih. Apakah ini menjadi salah satu pertanda AAD akan naik lagi? Ya bisa jadi, gitu ya, bisa jadi. Tapi hari ini AAD-nya terkoreksi kok 3,5% di Rp8.925 per saham, dan mungkin kita akan tunggu di 8 ribuan ya. Kita akan coba tunggu di 8 ribuan untuk AAD-nya. Semoga nanti kita dapat harga yang murah lagi nih untuk akumulasi saham-saham bagus ya. Dan hari ini AAD cukup netral meskipun top 5 ada distribusi itu dari MG, KZ, ZP, AK, dan juga CP. Dan kalau misalnya kita perhatikan asingnya ini distribusi ya. Itu 20,7 miliar guys net sale asing di AAD. Dan kalau misalnya kita perhatikan ada beberapa investor retail yang jualan, nah mungkin mereka yang cut loss ya. Tapi ada juga yang beli, nah mungkin mereka averaging down atau baru beli juga gitu ya di harga saat ini di 8.900-an. Ya let's see lah ya bagaimana nanti AAD akan naik, apakah akan dipicu oleh kenaikan harga acuan batu bara atau ada katalis lainnya terkait dengan saham AAD ini. Ya semoga saja seperti yang diprediksikan ya oleh analis dari Stockbit, AAD masih akan bisa bagi dividen dengan yield yang cukup besar, yaitu sekitar 17% guys ya di harga openingnya, ya di harga ketika di IPO seperti itu. Terakhir kita akan bahas terkait pemangkasan suku bunga US atau The Fed ya. Tingkat keputusan suku bunga The Fed itu akan rilis kalau di Indonesia itu tanggal 19 ya. Kemungkinan akan turun 25 BPS dari 4,75% ya guys ya menjadi 4,5%. Ini baru perkiraan. Nanti realisasinya kita akan lihat ya. Sedangkan untuk keputusan tingkat suku bunga Bank Indonesia akan dirilis besok, tapi kemungkinan akan ditahan di angka 6%. Ya karena kita melihat sedang ada outflow yang besar ya. Jadi kalau misalkan suku bunga Bank Indonesia dipangkas, maka outflow-nya akan semakin deras keluar. Dan itu tidak bagus juga ya, meskipun tetap mengorbankan pelemahan rupiah. Nah, jadi berbicara dengan keputusan tingkat suku bunga The Fed, ya guys ya, pemangkasan suku bunga The Fed, pemangkasan suku bunga The Fed gini, bukan berarti pemangkasan suku bunga The Fed ini akan berdampak positif untuk IHSG, belum tentu, ya karena The Fed itu kan di Amerika Serikat, yang berarti memang likuiditas akan banjir, ya likuiditas akan banjir setelah The Fed pangkas suku bunga. Tapi karena rupiah kita sedang melemah, maka prediksi saat ini yang akan banjir inflow ya, yang akan banjir kebanjiran dana itu adalah aset-aset investasi yang secara global atau yang ada di Amerika gitu guys ya. Entah itu saham US ataupun market Bitcoin dan juga kripto, saya cukup yakin akan terkena dampak yang sangat positif. Alias akan terkena inflow yang cukup besar ya. Kita lihat nanti guys ya. It's just a prediction, bisa salah bisa benar, bisa yakin bisa tidak, tergantung teman-teman. Kalau saya yakin dengan analisa yang saya lakukan. Karena saya membuat analisa sebenarnya untuk diri sendiri dulu gitu guys ya. Saya melakukan prediksi, analisa itu untuk diri saya sendiri sebenarnya, untuk investasi yang saya lakukan. Ya tapi karena ya saya dikasih kemampuan ya alhamdulillah untuk bisa menyampaikan ke teman-teman, maka ya semoga nanti juga bisa membantu investasinya teman-teman ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman investor. Dan terakhir untuk teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas dan menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar ya di Stockbit dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.